Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari komputer. Komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari memainkan game hingga belajar online, komputer membantu kita dalam berbagai cara. Saya akan memperkenalkan komputer dari dasar-dasarnya, melihat bagaimana mereka bekerja dan mana komponen-komponen utama yang membuatnya berfungsi. Sebelum kita memulai, mari kita lihat seberapa banyak sih yang sudah kalian ketahui tentang komputer. Apakah ada hal khusus yang ingin kalian pelajari tentang komputer? Atau mungkin ada aplikasi tertentu yang ingin kalian pelajari atau kalian pahami cara kerjanya? Atau komponen-komponen dari komputer yang belum jelas bagi kalian? Yuk, bagikan pengetahuan kalian atau harapan kalian terkait pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, memahami cara kerja komputer, komponen utama, dan peran masing-masing komponen. Kedua, mengetahui perkembangan komputer dari masa lalu hingga masa sekarang, mulai dari mesin hitung besar hingga perangkat mini modern. Yang ketiga, mengerti peran sistem operasi dalam mengelola komputer serta mengenal beberapa contoh sistem operasi umum. Yang keempat, memahami perbedaan antara LAN dan WAN serta tentunya konektivitas jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami pentingnya menjaga keamanan komputer dan belajar cara melindungi perangkat dari ancaman. Komputer telah mengalami perubahan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Di zaman dulu, para ilmuwan membuat mesin hitung besar yang disebut komputer untuk membantu mereka melakukan perhitungan rumit. Salah satunya adalah mesin hitung ENIAC. Pada tahun 1940-an yang sebesarnya mereka digunakan untuk melakukan perhitungan matematika yang sangat kompleks. Kemudian pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an komputer mulai menjadi lebih kecil dan terjangkau. Ujungnya spesies seperti Apple dan IBM membuat komputer bisa dimiliki oleh lebih banyak orang. Inilah awal dari komputer yang bisa kita miliki sekarang ini. Pada tahun 1990-an, internet menjadi besar dan penting. Ini saatnya komputer mulai terhubung satu sama lain. Dari sini kita bisa mulai mengirim email, mencari informasi, dan bahkan berbicara dengan orang dari tempat yang jauh. Internet mengubah cara kita berinteraksi dan mendapatkan informasi. Sekarang komputer sangatlah canggih dan kecil. Ada komputer di saku kita, yaitu smartphone. Mereka tidak hanya bisa digunakan untuk menelpon, juga untuk mengambil foto, menonton video, belajar, dan masih banyak yang lainnya. Smartphone adalah komputer mini yang kita bawa kemana-mana. Jadi dari mesin yang hanya bisa melakukan sedikit hal, komputer telah berevolusi menjadi alat yang sangat kuat dan membantu kita dalam banyak hal sehari-hari. Perubahan ini membawa dampak yang sangat besar dalam cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Komputer itu seperti mesin yang terdiri dari beberapa bagian penting. Mari kita lihat apa saja sih komponen utamanya. Yang pertama, ada CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer, seperti otak kita yang berpikir. CPU melakukan semua perhitungan dan proses yang membuat komputer berjalan. Ia seperti pemikir komputer yang melakukan tugas-tugas. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat di mana komputer menyimpan data yang sedang digunakan saat ini. Semakin besar RAM, semakin banyak informasi yang bisa diproses komputer dalam waktu yang sama. Bayangkan RAM seperti tempat kerja sementara bagi komputer. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard adalah tulang punggung dari komputer. Semua komponen lain terhubung ke motherboard. Ini adalah tempat di mana CPU, RAM, dan bagian yang lainnya saling berkomunikasi. Jadi, ia berfungsi sebagai penghubung atau mengatur semua komponen bekerja sama. Yang keempat adalah storage atau hard drive atau SSD. Storage atau penyimpanan adalah tempat di mana semua informasi disimpan. Hard drive adalah tempat penyimpanan yang besar tapi sedikit lebih lambat aksesnya, sementara SSD adalah penyimpanan yang lebih cepat namun biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang kelima ada perangkat input atau output. Ini termasuk keyboard, mouse, monitor, dan printer.
Keyboard dan mouse membantu kita memberi perintah kepada komputer, komputer menampilkan informasi, dan printer mencetak dokumen. Mereka adalah alat komunikasi antara kita dan komputer. Jadi, komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti otaknya atau CPU, tempat penyimpanan atau storage, motherboard sebagai penghubung, RAM sebagai tempat kerja simulator, dan perangkat input-output untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti manajer atau pengatur utama yang membantu komputer kita berjalan dengan lancar. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya komputer. Bayangkan, dia sebagai otak yang mengatur bagaimana komputer bekerja. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh sistem operasi yang umum digunakan. Contohnya seperti yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di komputer pribadi. Ini memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan banyak digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Yang kedua ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer Mac dari Apple. Ini dikenal karena antarmuka yang elegan dan dirancang untuk memfasilitasi kreativitas. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah sistem operasi yang lebih terbuka dan sering digunakan pada server dan komputer yang membutuhkan keamanan tinggi. Kamu bahkan bisa menemukannya di perangkat pintar seperti Android. Selanjutnya, peran sistem operasi yang pertama yaitu sebagai manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Ini memastikan setiap program mendapatkan bagian sumber daya yang diperlukan agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, sistem operasi juga menyediakan antarmuka yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer. Ini termasuk desktop, icon, start menu, dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Yang ketiga, sistem operasi bertanggung jawab untuk menjalankan program dan aplikasi yang kita gunakan. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi, sistem operasi adalah seperti pengatur utama yang mengontrol komputer kita. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan komputer dengan mudah, menjalankan program, dan mengelola semua informasi dengan lancar. Jaringan komputer adalah seperti jaring laba-laba yang menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Mengapa kalian pikir jaringan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, benar. Konektivitas jaringan memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan cepat, bekerja sama dalam kelompok, dan mengakses berbagai sumber daya. Ada beberapa jenis jaringan yang umum digunakan seperti LAN, WAN, dan internet. Mari kita bahas masing-masing dengan lebih detail. Pertama adalah atau local area network. LAN adalah jaringan yang terbatas dalam area kecil seperti di rumah, sekolah, atau kantor. Ini seperti jaringan yang menghubungkan perangkat di dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Contohnya, ketika kita terhubung ke Wi-Fi dari di rumah atau di sekolah, kita berada dalam jaringan LAN. Kedua ada WAN atau Wide Area Network. WAN lebih besar dari LAN. Jaringan ini bisa mencakup area yang lebih luas, bahkan bisa menyeberangi negara atau benua. Internet adalah salah satu contoh WAN yang paling besar dan kita gunakan setiap hari untuk mengakses berbagai informasi dari sumber. Yang ketiga ada internet. Internet adalah jaringan WAN terbesar di dunia. Ini adalah kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung. Ketika kita browsing web, mengirim email, atau bermain game online, kita menggunakan internet ini. Jadi, jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara perangkat elektronik dari LAN yang kecil di sekitar kita hingga WAN yang luas seperti internet. Semuanya memainkan peran penting dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia digital. Setiap kali kita terhubung ke internet, kita sebenarnya bergabung dalam jaringan terbesar di dunia. Keamanan komputer sangat penting untuk menjaga perangkat kita dari ancaman yang mungkin merusak atau mencuri informasi pribadi kita. Mengapa
Kalian pikir keamanan komputer itu penting? Bayangkan jika orang lain bisa masuk ke komputer kalian dan melihat atau menghapus informasi pribadi kalian. Keamanan membantu melindungi data kita dari hal-hal seperti itu. Tips sederhana untuk melindungi perangkat yang pertama, pastikan perangkat kalian dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan atau yang lain sebagainya. Yang kedua, pastikan untuk selalu memperbarui perangkat lunak dan aplikasi kalian. Pembaruan ini seringkali mengandung perbaikan keamanan yang dapat melindungi perangkat dari serangan. Yang ketiga, hindari mengklik tautan atau lampiran dari email atau situs web yang tidak dikenal. Mereka mungkin mengandung virus atau malware yang dapat merusak. Yang keempat, install perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari ancaman jahat. Jadi, keamanan komputer itu penting untuk melindungi perangkat kita dari ancaman yang bisa merusak atau mencuri informasi pribadi kita. Dengan mengikuti tips sederhana ini, kita bisa menjaga perangkat kita agar tetap aman dan tetap terjaga. Mari kita uji pemahaman kita tentang komputer dengan beberapa pertanyaan singkat. Untuk mengikuti evaluasi ini, silakan scan barcode di Quizizz dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Kita telah mempelajari banyak hal tentang komputer, mulai dari pengenalan sistem operasi, komponen utama komputer, dasar-dasar jaringan, keamanan, hingga evolusi komputer dari masa lalu hingga sekarang. Komputer adalah alat yang kuat dan penting dalam kehidupan kita. Pemahaman dasar tentang komputer sangatlah penting dalam dunia yang semakin terhubung digital ini. Dengan memahami bagaimana komputer bekerja, kita dapat menggunakannya dengan lebih efisien, menjaga keamanannya, dan bahkan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang penuh teknologi. Teruslah belajar dan menjelajahi dunia komputer, karena pengetahuannya adalah membantu kita dalam